Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Hai guys, sebelum mulai kita pantun dulu skui. Ke pasar pagi beli seledri, tidak lupa beli terasi. Sungguh sulitku mengerti, semoga mertuamu Megawati. Anjas, auto dapat kursi sih gua. Kan ku habiskan seluruh anggaran dari kalian wahai rakyat jelata. Oke, daripada dengerin gue yang bacot, mari kita gaskan. Di sebuah kampung begundal terdapat sepasang suami istri, yaitu si kakek Alukat dan istrinya bernama Siti yang baru aja pulang sehabis mangkal di taman kota, di mana baru aja sampai di rumah ia udah diberikan surprise oleh anak begundalnya, yaitu Dara yang sudah meminta uang 1 juta untuk ke diskotik ajab-ajab bersama teman-temannya. Di sana Alukat tentu tak bisa memberikan uang 1 juta, orang pakai makan aja masih ngantre bansos, begitulah kata Alukat. Namun karena memiliki anak yang ANJG, Dara pun langsung mengunboxing dagangan orang tuanya serta menggonggong hal yang tidak layak digonggongkan sebagai seorang anak. Aku gak akan mau dilahirin dari rahim ini. Anja, sakitnya itu. Masukin lagi bu ke dalam rahim. Bahkan mie burung Dara ini nyepam kata-kata orang tua miskin ke Alukat yang tidak pernah bisa membelikannya barang-barang mewah seperti tas Dior dan juga sepatu Adinda yang bisanya cuma menghadiahi sepatu bekas, itu pun dibeli memakai dana pinjol. Ya, untung bukan dana pemerintah. Cuaks. Nah, di kamarnya Dara mulai menghitung uang yang didapat dari mengunboxing dagangan bapak yang katanya akan dipakai shopping party sebelum kelabing. Namun tiba-tiba dari belakang datanglah Mak Dara yang mengajak Dara GB pahala sebelum menjelma menjadi batu wanita menangis. Tapi tentunya Dara menolak karena baginya masuk surga begitu kurang anti mainstream, tak ada tantangan sama sekali ketika sudah mati. Ya minimal disiram pakai bara api atau dipecut memakai angger berapi-api, begitulah keinginan Dara. Terlebih lagi Dara juga memberikan tutorial cara membuat orang bahagia, yaitu dengan, ya kalian tahulah, Dengan duit bu, duit. itu dia. Bahkan memberikan sebuah kerealitaan bagi manusia berbatang mokondo yang cuma mampu bilang sayang. Melihat uang sebanyak itu, si Mak mengira anaknya mendapatkannya dari hasil jualan lontong sate aka lon. Mengira uang itu adalah uang haram, tapi tentunya ada aja yang dibilang oleh Dara dengan kata-kata yang gue pikir bener juga sih. Mana ada duit tulisannya halal sama haram bu. Inilah yang membuat koruptor merajalela guys. Besok-besok ayolah Bank Indonesia cetak uang pakein logo halal. Di malam harinya si Mak pun tiba-tiba terkena penyakit meriang kurang kasih sayang Alukat. Anjas. Apalagi kala itu Dara belum pulang meski waktu udah menunjukkan jam 12 malam yang kata maknya Dara pamit pergi menuju kota untuk ajab-ajab di sebuah klub yang baru aja dibuka. Tak berselang lama datanglah Dara yang pulang dengan banyak barang belanjaan setelah dibungkus oleh pemilik rudal Sultan. Alhasil Alukat pun mengira Dara masih banyak memiliki uang sehingga ia meminta secercah cuannya untuk melakukan top up kesehatan di rumah sakit untuk Siti. Yang tentunya Dara menolak, lebih baik tak memiliki mak daripada menunda gaya hidup yang ia impikan selama ini. Si Siti ngidam apa coba? Yang keluar dari rahimnya malah pengikut Dajjal? Karena tadi kasih minta uang, Alukat terpaksa pergi ke warung untuk beli sebat dan 1 kapret obat demam. Dan kita bisa lihat ketika kamera zoom out melihatkan bentukan warungnya. Wow, keren sekali ya Kakanda. Lagi hujan itu makanan apa kagak kena air, hujanan ditaruh di luar. Di sisi lain Dara pun tiba-tiba terbangun ketika mendengar Atta Gledek mengeluarkan ultinya, dimana karena ada suara asyap. Dara pun langsung kesurupan memaki-maki petir tersebut yang mengganggu tidurnya. Apalagi di kamar Dara air pun mulai menetes akibat gentengnya kurang ditamal oleh cita-cita dino kuning. Cita-citaku menjadi agar bisa mengkokop hujan, gitu gak sih lagunya? Di rumahnya si Mak rupanya udah tak kuat memiliki anak seperti begundal Dara. Ia pun sempat ingin mentransfernya ke panti asuhan, namun Siti tahu pasti nggak ada panti asuhan yang mau menerimanya karena persyaratan menjadi manusia yaitu memiliki otak tak dipenuhi oleh Dara yang akhlaknya minus serta pemikirannya belum diperbarui, masih stuck di Windows XP. Baru aja merosting anaknya diam-diam dengan menyebut tak memiliki otak, kini Dara pun langsung memvisualkannya melalui cangkemnya. Yang durhaka itu bapak sama ibu. Itu dia, bener-bener nggak ada otak cuy. Surga udah pindahkah dari telapak kaki ibu ke telapak kaki anak? Keesokan harinya kita juga dikasih tahu oleh sutradara pekerjaan Dara selama ini jika orderan ngelontong satenya sepi, yaitu dengan menjadi ayam maling freelance, ngemaling 2 HP sekaligus di siang hari. Begal di kota Meksiko lokalan ketar-ketir ngeliat ini. Namun untungnya ada kakek Alukat yang berhasil melihat pencuri dan ternyata adalah anaknya. Alhasil bukannya membawa keluar anaknya dari sana, mereka malah asik debat di sana dengan kata-kata Dara yang masih goblok. Biarin aja Sari dosa.
kan nanti yang nanggung di akhirat itu bapak. Oh, pantesan aja banyak anak nggak ada akhlak sekarang ya. Ternyata menekuni kalimat ini toh. Tak berselang lama pemilik konter pun memergoki mereka, tapi Alucard berhasil ditangkap sedangkan Dara berhasil kabur dengan ulti Aldous mengelok konter lainnya. Kala itu pemilik konter ingin melaporkan kelakuan kakek sepuh ini ke kantor polisi, tapi ia merasa iba setelah mendengar kalau ia sedang berusaha membuat anaknya tobat dijauhi dari kutukan seperti Malin Kundang. Jadinya dengan keteguhan hati yang tidak teguh, si pemilik konter pun mengurungkan niatnya mempertemukan Alucard dengan para jungle di penjara. Tapi tolong ya Pak, ganti kerugian saya. Itu dia gue bilang tidak teguh. Ikhlasin aja lah bang, dia makan aja harus nyicil pakai tenor 3 bulan, masa nggak kasihan? Dan setelah kejadian tersebut, Dara yang pulang pun malah kesurupan akibat berita mengenai dirinya udah viral di kampung sebagai wanita berspek hayam maling. Bahkan hal itu dikira Alucard yang melakukannya, padahal Alucard mencet HP pun kagak ngerti, apalagi upload berita di sosmed dengan caption bahasa Inggris. Nah, akibat viral, kini Dara udah mengemasi barang-barangnya ingin pergi dari kampung agar bisa mendapatkan kebahagiaan di tempat lain. Ya moga-moga diasuh oleh sugar glider bukan daddy. Dimana bukannya senang karena sang anak logout secara mandiri, yang ada Simak malah melarang anaknya pergi dari rumah karena cuaca di Nganjuk City kebetulan lagi hujan. Ya kalau udah reda baru boleh. Sampai sebuah petir pun menyambar memberikan kode kalau Dara tak boleh pergi meskipun ia tetap memaksa untuk pergi dengan harapan ada sebuah panti asuhan yang bisa ditumpangi untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian Simak mengalami radang tenggorokan dan kepalanya sedikit migrain akibat anaknya belum pulang selama 3 hari, padahal Simak mengira entar kalau uangnya habis juga pulang. Tapi ternyata uang Dara unlimited, makanya kondisi Siti malah menjadi emak berpenyakitan. Namun tak berselang lama terdengar suara ketukan pintu yang dikira adalah Dara, sehingga membuat emaknya full senyum mengira keajaiban itu sangat instan terjadi. Tapi ketika dibuka, surprise! Ternyata yang nongol adalah babang berbatang si pemilik konter, dan kedatangnya ke sini bukan untuk memberi keajaiban melainkan kesengsaraan. Kemarin itu saya kehilangan 4 HP saya Pak. Perasaan Dara kemarin ngambil 2 anjing. 4 dari mananya? Wah, ngada-ngada. Dengan kepasarannya, Alucard pun terpaksa menyuruh istrinya memberikan cincin kawinnya yang tidak main-main, bahkan bisa membuat kita semua melongo. Nomor 1 bikin kepala puyeng minta oskadon. Ini mas, ini matanya semuanya berlian mas. What the hell, Alucard nikah ngasih cincin yang ada berliannya. Ini mereka pura-pura miskin apalagi tukar nasib anjing. Kala itu babang ini pun setuju dengan tawarannya sehingga mereka selamat dari hutang untuk kali ini dan selamat dari penjara serta dunia akhirat yang tak boleh ada hutang di kehidupan nyata. Anjas lengkap sudah. Keesokan harinya Alucard kembali berjualan bubur dan bakso ditemani oleh istrinya. Ini istrinya kenapa kagak nyari kerjaan lain dah? Nah, saat berjualan berita mengenai Dara mencuri lagi pun udah kesebar ke seluruh penjuru kampung dan Minion ini salah satu pendengar gosipnya. Bahkan ia pernah sekali ketemu dengan Dara dan menasihatinya untuk kembali ke jalan kebenaran. Meskipun emak-emak ini belum tentu benar. Ada kembalinya buat bapak sama ibu ya. Kasih. Uangnya pas kok 30.000. Itu dia, sok-sokan sedekah tahu-taunya uangnya pas. Malam harinya Siti berdoa agar bisa diberikan keturunan lagi, tapi kalau bisa bentukannya jangan kayak Dara yang minimal memiliki spek otak di atas Intel Core i7. Alhasil mendengar itu si Alucard langsung tersentuh titiknya ingin melakukan ritual percocok tanaman nanti malam berharap doa-doa Siti menjadi kenyataan. Udah gak usah nangis kayak tancap gas saja udah gasken. Di sisi lain rupanya Dara masih menekuni menjadi maling freelance. Siang-siang make skin maling. Di luar nalar sekali mbak-mbak ini. Dengan gendengnya begitu banyak orang yang lewat, tak ada satupun yang menciduk perbuatan Dara. Karena Dara begitu mudahnya mencuri HP di konter meskipun ujung-ujungnya kembali diciduk oleh bapaknya sendiri. Aduh. Kalian lihat sendiri dah, gak habis thinking gua. Jangan berhenti. Si papa marinya kan? Lah, terus tadi yang di depan siapa bang? Padahal tadi dia lihat sendiri malingnya udah kabur loh. Kala itu Alucard terkena pengeroyokan oleh Minion yang biasa ia buru untuk dipakai naikin level. Dimana untungnya datanglah Pak RT yang menyetop kejadian tersebut dan menanyakan bukti apa yang bisa membuat Alucard dituduh maling. Barang buktinya memang tidak ada Pak RT. Tapi saya yakin bapak ini yang mencuri handphone saya Pak. Buktinya cuman keyakinan. Dia sendiri aja punya keyakinan tapi belum tentu rajin ibadah. Cuaks. Hasil karena buktinya cuman keyakinan, Pak RT pun melarang untuk melanjutkan baku hantam, tapi kalau ada barulah boleh dilanjutin. Pak RT gendeng.
Di sisi lain, Dara pun menyerahkan hasil curiannya ke bos maling yang diketuai oleh si Avatar ini, Avatar The Last Air Money. Namun hasil curiannya tak dianggap GG Gaming oleh anggota yang lain karena cuma mampu ngemaling HP, ya dipakai main app pun ada kemungkinan meletupnya. Kamu jadi pencuri, cuma ngumpulin uang-uang recehan. Anjas, uang recehan. Kalau nggak ada uang kecil, nggak ada uang besar bang, asik. Kala itu salah satu anggota geng maling yaitu Babang Begundal ini merekomendasikan untuk maling di rumah elit lokalan yang ketika rapat suka tidur, bahkan kalau gabut suka login main judol saat rapat. Alhasil mendengar itu si Babang Avatar The Last Air Money langsung menyetujuinya. Nah, keesokan harinya mereka memulai rencananya, tapi saat mau berangkat ngesponlah Mak Dara di sana yang entah, aduh, ini Mak kenapa bisa di sini dah. Kedatangannya untuk melarang Dara ngemaling tapi disalah sangkakan oleh teman sepermalingannya. Atau kita berhenti aja, siapa tahu ibu kamu pengen gabung. Mau gabung pala bapak kau, itu Mak penceramah bang. Setelah pergi jauh dan sampai di lokasi permalingannya, mereka pun langsung acting, di mana Dara pura-pura lagi keseliding kakinya saat berjalan dan muncullah target mereka membawa mobil yang bukan spek Intel. Ya jelas, anggota lokalan mana mau mobil spek Intel. Minimal Rubicon. Kemudian teman Dara pun membajak mobil tersebut, membawanya kabur, sedangkan Dara juga kabur dengan sebuah mobil yang sudah bersembunyi di sana. Karena kehilangan itu, si Babang melapor ke Pak RT dan katanya sudah ditangani oleh pihak berwajib soal kehilangannya. Lah, kok bisa kan belum 24 jam? Cuaks! Lalu Alucard yang kebetulan lewat juga mendengar pergibahan para warga yang juga mendapatkan peristiwa permalingan di usaha miliknya, dan begitu bagongnya Alucard ketika tahu ciri-ciri penjahatnya adalah betina. Di jalan Alucard yang lagi frustasi malah mendapatkan jackpot berupa Dara yang tinggal di rumah angker sebagai markas permalingannya. Alhasil Alucard langsung memaksa anaknya untuk pulang, tapi bukannya Dara yang pulang melainkan Alucard yang terkelepek-kelepekan jatuh ke jurang. Dimana dengan sedikit peregangan Alucard langsung metong. Meskipun kita bisa melihat kepala Alucard bukan kegedik batu melainkan batal yang disulap menjadi batu. Batu apaan coba ada corak gituan? Nah, keesokan harinya saat dua orang hendak ngegai di kebun, mereka pun melihat Alucard dalam keadaan tidak memiliki billing kehidupan. Lalu istrinya yang kebetulan juga ngespon di sana menggunakan spell flickernya terbagongkan ketika melihat dua orang minion sedang mengreview sebuah mayat kakek-kakek yang rupanya adalah suaminya. Hingga akhirnya nambah lagi tingkat kebagongan Siti, tak menyangka kalau ia harus menjanda secepat ini, padahal rencananya nanti malam akan pusreng bareng Alucard untuk menciptakan benih-benih yang lebih sempurna tak seperti Dara. Ya elah. Ini ada dua orang babang-babang bu, tinggal pilih aja cocok angkut. Di malam harinya Dara kembali melakukan aksinya dengan pura-pura kesakitan di tengah jalan, dan saat ada mobil yang keluar, ternyata Dara salah ngelock target karena isinya full polisi bersenjata. Goblok. Alhasil komplotan Dara langsung diamankan. Goblok kali cuy, jadi orang jahat aja remedi. Udah bagus di dalam mobil kabur pakai mobil malah kabur pakai kaki. Hari itu juga si Woman Begundal ini berakhir di jeruji sel bersama seorang tahanan lain yang kasusnya karena berhasil membongkar praktik judi online sekalian nangkep bandar penjual ganjoy. Ya biasalah di Wakanda orang baik harus disingkirkan. Di mana hari demi hari kini Dara mendapatkan pencerahan dari mbak-mbak tahanan baik hati ini, mulai dari menasihatinya untuk tobat sampai menceritakan ada apa saja di surga makanya banyak orang ingin masuk surga. Alhasil setelah dikasih masukan kalau masuk surga akan ditemani oleh para bidadari, sedangkan untuk wanita ditemani oleh para lelaki K-pop idola mereka. Kini akhirnya Dara seketika tobat dan mulai melakukan ibadahnya meski sudah sekian masehi pensiun untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Giliran emak nasehatin kagak didengar Kalau napi lain ngasih ceramah malah didengar. Keesokan harinya Dara pun kedatangan tamu yaitu emaknya, dimana ketika melihat Dara simak auto bagong, lah perasaan anak gue begundal ini yang datang kenapa perempuan anti begundal? Yang kemudian simak baru tahu kalau kini Dara udah tobat, bahkan udah sering kali melakukan ibadah. Emang bener ya, penjara bisa bikin tobat buat orang normal, tapi kalau yang gak normal keluar penjara malah nyalek. Nah singkat cerita 3 tahun pun berlalu. Loh, kenapa cepet banget hukumannya? Biasanya kan paling banter 15 tahun. Tapi kalau koruptor beda lagi sih. Di hari pertamanya menghirup udara bebas dan bukan kentut para napi, Dara pun melayat ke makam bapaknya yang mungkin kini lagi nonton kehidupan Dara dari langit.
Kemudian saat malam tiba, Dara pun dilewati oleh seorang maling dengan pakaian yang sama dengan dirinya. Sehingga ketika para warga datang, Dara pun langsung dijadikan tersangka oleh para warga yang berujung kembali ditransfer ke kantor polisi. Buset dah, baru sehari lepas loh ini pak. Beruntung sebelum dipenjara, Dara pun dibawa ke rumah Pak RT dan untungnya lagi ada saksi mata yaitu pemilik warung kalau Dara tak bersalah. Di mana ia cuma numpang top up Shopee Pay untuk check out dino kuning di toko orange sehingga Dara pun batal dikembalikan ke habitat sebelumnya. Emang ya, kalau udah jahat susah jadi orang baiknya cuy. Di malam yang sama, Dara pun mulai mengambil sember air untuk mengelap daki-daki di kaki emaknya untuk menghilangkan segala kesialan serta dosa-dosa yang udah ia perbuat. Kemudian air rendaman kaki full keringatan itu diminum oleh Dara yang rasanya begitu mantap jiwa brother. Nah, baru aja 2 hari lepas dari kandangnya, Dara yang sedang pulang dari pasar dengan emaknya melihat sebuah kebakaran. Dan tanpa perlu menunggu bombe, Dara dengan beraninya masuk ke dalam untuk menyelamatkan para korban yang OTW jadi barbeque. Hasil keluar dari sana, nafas Dara tiba-tiba habis, lupa diisi ulang pakai nitrogen. Namun yang namanya nasi udah jadi Mulyono. Dara yang berhasil menyelamatkan 1 nyawa pun harus ditukar dengan nyawanya sendiri alias metong menyusul bapaknya yang lagi bingung memilih tanah kapling di alam baka. Singkat cerita, tanpa pemandian serta pengkafanan, jenazah Dara langsung OTW ke pemakaman sambil disorot oleh kameramen yang udah ngecit kamera terbang. Dimana cuman karena baru tobat dan berbuat satu kebaikan, bukan azab yang menjumpai Dara melainkan sebuah wangi yang semerbak dari dalam kerandanya. Efek macam apa lagi ini ya Tuhan? Baru kali ini gue lihat film azab tanpa azab. Dan di tengah keharuman itu, Pak Ustadz bisa-bisanya malah ceramah di tengah jalan bukannya lanjut berjalan. Bahkan kameramen pun menghindar dari ceramah itu dengan cara terbang menjauh. Dan berikutnya menjadi alaqah, rezeki. Sehingga tidak ada lagi jarak antara dia dan surga kecuali hanya sasta saja. Seorang yang telah melakukan perbuatan ahli neraka. Sehingga tidak ada lagi jarak antara... A few moments later. Setelah selesainya ceramah itu sekitar 2 jaman, lebih lama ketimbang ceramah Mama Dedeh. Akhirnya mereka bisa lanjut OTW pemakaman dan sampai dengan selamat tanpa ada efek JJ brutal sedikit pun. Dimana ketika sampai, kupu-kupu macam apa segede ini anjing, kupu-kupu Titan. Tiba-tiba pemakaman daerah sana dihiasi oleh kupu-kupu yang real banget. Apalagi saat penguburan Dara terlihat kupu-kupunya seukuran batu jakun Titan terbang mengelilingi kuburan Dara. Seakan-akan Dara metong tanpa meninggalkan dosa sedikit pun, makanya saat mati dijemput oleh kupu-kupu. Apa hubungannya cuy? Tobat baru sekali malah dapat surga.